doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat biar pada saat ini saudara, pujian ini biar tidak hanya sekedar pujian, biar pujian ini menguatkan setiap kita. Jika boleh disaksikan, tadi ibadah pertama saya juga boleh saksikan, banyak lagu-lagu saya tadi Tuhan izinkan tentang percaya sama Tuhan, tentang intim sama Tuhan, tentang menggantungkan hidup sama Tuhan. Karena saya dan keluarga saya mengalami proses demi proses, tapi itu tidak akan membuat kami menyerah. Di situ, di titik terendah kami berkata, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Bahkan anak saya yang paling kecil tuh 5 SD, saya mengatakan sama dia, percaya sama Tuhan, pasti bisa. Percaya sama Tuhan, pasti bisa. Setiap kita berkata, dia ngadu tuh, Bunda seperti ini, percaya sama Tuhan, kita pasti bisa lewati ini. Di saat itu Tuhan sebagai seorang ibu gini, wah kok seperti ini, hampir putus asa saudara. Tapi di situ, oh iya Tuhan, Tuhan mengandalkan Engkau itulah satu-satunya hidup saya. Tuhan hanya ingatkan andalkan saya, andalkan saya. Bukan hanya itu, Tuhan hidup saya hanya buat Tuhan. Dari awal saya mengenal Tuhan, semua hanya buat Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan selamatkan saya. Itu bukan kebetulan, tapi saya percaya Tuhan izinkan itu untuk saya boleh memberkati sekitar. Dan juga Tuhan bilang, ayo andalkan saya terus, terus dan terus. Kalau Tuhan boleh menolong saya dan saya mengalami tiap hari mengalami mukjizat saudara. Setiap jawaban doa saya dengan cara yang heran Tuhan jawab. Sakit, kekurangan, apapun masalah proses, Tuhan kasih jawaban demi jawaban dengan cara yang wow.
Kalau Tuhan boleh tolong saya, percaya Tuhan kita hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Tepat pada waktunya Tuhan akan tolong setiap kita, saudara. Yes, bangkitkan iman kita saat ini. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Bangkitkan iman kita, menggantungkan hidup sama Tuhan. Itu satu-satunya jawaban. Yuk sama-sama katakan. Yes, Tuhan ku percaya, kuasa ini kami Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan iman kita, bangkitkan. Syadalabailaba, katakan Tuhan ku percaya, mu sempurna. Ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami dan doa kami. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan saat kami berdoa. Dan kuasa-Mu itu sempurna. Dan doa kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Sebagai penolong yang setia, kuasa-Mu sungguh sangat terbukti ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite di gereja, maupun juga ada yang mengikuti ibadah secara online. Ada ya, wah puji Tuhan. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman gitu ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu itu ramai ya. Berita tentang Indonesia darurat. Demo mahasiswa terjadi di Jakarta maupun di beberapa kota yang menyuarakan Indonesia darurat demokrasi.
Nah, bicara mengenai darurat, sebetulnya masih ada lagi situasi darurat di negara ini. Ya, bukan hanya bicara demokrasi, tapi juga bicara mengenai kesehatan mental. Indonesia mengalami darurat kesehatan mental. Indonesia juga mengalami darurat judi online. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, ada yang istri membunuh suaminya atau sebalik suami membunuh istrinya karena judi online. Nah, ketika satu hari pada waktu saya sedang bersaat teduh dengan Tuhan, saya merenungkan narasi Indonesia darurat ini. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya perkataan para hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia kenabian seperti Cindy Jacob, kemudian Susat Hatting. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu dia pernah berkata bahwa apa yang terjadi di satu kota dan negara itu menggambarkan raportnya gereja Tuhan di kota itu dan di negara itu. Nah, dan setelah itu Tuhan bicara sama saya. Jika suatu kota dan negara mengalami keadaan darurat, itu artinya raport gereja Tuhan di kota itu warnanya merah. Kita tahu ya, kalau kita sekolah waktu itu, kalau raport warna merah, itu artinya kita nilainya jelek, bahkan bisa nggak naik kelas. Karena warnanya merah raportnya. Bisa nggak lulus. Ya. Nah, karena itu setelah saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan ini, maka inilah yang akan kita renungkan sama-sama. Tema khotbah kita di minggu ini, 10 November. Pas juga ini Hari Pahlawan ya, yaitu gereja darurat. Gereja darurat, kata darurat itu juga merupakan akronim dari singkatan dasarnya rusak berat. Nah, kalau saya katakan gereja, saya nggak berbicara mengenai organisasi gereja, melainkan gereja dalam arti eklesia. Eklesia itu artinya dalam bahasa Yunani adalah sekumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar dan dikhususkan oleh Tuhan. Jadi kalau bicara gereja itu bicara saudara dan saya. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Itu saudara dan saya. Nah, dasar dari gereja itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan Yesus Kristus adalah pendiri gereja. Yesus berkata di atas batu karang itu. Yesus berkata, I will build my church. Tuhan sendiri yang membangun gereja. Nah, karena Tuhan membangun gerejanya, Tuhan punya tujuan. Tuhan membangun gerejanya agar gerejanya itu saudara dan saya bisa memberikan dampak bagi kota di mana kita tinggal. Karena itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, kalau kita bicara revival, buahnya dari revival, dampak dari revival adalah kesejahteraan. Orang yang mengalami revival, kota yang mengalami revival, bangsa yang mengalami revival, maka akan mengalami kesejahteraan. So, jadi seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang hidupnya bukan hanya memikirkan diri sendiri aja, melainkan mengusahakan kesejahteraan kotanya dan mendoakannya. Karena ada tertulis doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, mari kita cek bagaimana kehidupan kita masing-masing. Karena saya percaya sekali seorang yang mengalami revival di dalam kehidupan pribadinya nggak akan mementingkan dirinya sendiri. Seorang yang mengalami revival, yang mengalami lawatan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus,
Dia akan suka berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk kotanya. Dan berpikir bagaimana mengusahakan kesejahteraan. Mulai dari keluarganya, kemudian komunitas di mana dia tinggal, di mana dia berada. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Bagaimana mensejahterakan kotanya ini. Bangsanya. Seperti itu. Karena itu ada tertulis bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah harusnya ketika gereja Tuhan mengusahakan dan mendoakan kota di mana dia tinggal, ada perubahan. Ada dampak. Jumlah tahanan di penjara atau jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan berkurang. Bahkan penjara jadi kosong. Dan penjara berubah jadi tempat ibadah. Jadi gereja barangkali. Angka korupsi akan menurun secara signifikan. Ya kan? Karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan gereja Tuhan berusaha agar angka korupsi turun. Bukan ikut-ikutan korupsi. Angka perceraian menurun. Penyakit mental juga menurun secara drastis. Tetapi apa yang terjadi saat ini saudara? Justru semua yang tadi saya sebutkan meningkat kan. Penjara sekarang over capacity. Satu sel yang maksimal misalnya dipenuhi oleh 10 orang sekarang jadi 20 orang bahkan mungkin 30 orang. Perceraian meningkat. Pernikahan menurun. Banyak anak-anak muda yang takut untuk kawin. Karena melihat contoh. Orang tuanya konflik terus gak ada habis-habisnya. Perceraian terjadi. KDRT terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan kasih dalam rumah tangga. Semuanya meningkat. Waktu saya merenungkan itu, saya bertanya dalam hati saya, kenapa bisa begitu ya Tuhan? Dan Tuhan berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang terjadi. Kasihnya udah jadi dingin. Gak peduli. Yang penting gue untung, mau orang lain rugi. Orang lain menderita, gak peduli. Kasih udah jadi dingin. Gak peduli gimana perasaan anaknya. Yang penting gue gak tahan hidup sama dia. Udah cerai aja deh. Kasih sudah menjadi dingin. Seorang istri lagi live di Facebook atau sosial media lain. Lagi live tiba-tiba ditusuk sama suaminya sendiri. Kasih udah jadi dingin. Gak peduli pengabaian anak terjadi. Gak peduli temannya dibullying sakit hati akhirnya bunuh diri. Gak peduli. Kasih sudah menjadi dingin. Nah ketika saya merenungkan semuanya itu saudara. Tuhan mengingatkan kepada saya DNA gereja kita. DNA dari GBI Jalan Gatot Subroto. Yang di bawah pengembalaan pendeta Niko Nyotora Harjo. Yaitu restorasi Pondok Daud. Pastor Niko mendapatkan ayat dari Kisah Rasul pasal 15, ayat 15 sampai 18 tentang restorasi Pondok Daud. Yang dikatakan hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ya perhatikan di sini saudara, Tuhan sendiri yang akan membangun kembali Pondok Daud. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali kata Tuhan. Dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan. Yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula.
Saudara, di dalam perjanjian lama, ada beberapa tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan kemuliaannya. Ada kemah Musa, ada bait suci Salomo, dan ada pondok Daud. Pondok Daud ya Bapak Ibu, bukan rumah Daud, ini beda. Pondok Daud. Nah, dari ketiga tempat ini, yang Tuhan tertarik untuk membangun kembali tempat yang sudah roboh hanya pondok Daud. Yang dua tadi yang saya sebutkan itu enggak. Hanya pondok Daud. Kenapa saudara? Karena rupanya ini adalah tempat yang sangat paling berkesan bagi Tuhan. Dan yang paling berkesan bagi Tuhan karena di pondok Daud itu ada pujian, penyembahan, dan doa yang dinaikkan, yang keluar dari rasa cinta, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan, suasana pondok Daud terulang kembali di dalam kehidupan kita saat ini. So, jadi saudara, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah restorasi pondok Daud itu berbicara suatu kehidupan. Bukan suatu benda, tapi kehidupan. Katakan sama-sama kehidupan. Jadi di dalam rumah ibadah itu bukan alat musik, lighting, sound system yang utama. Bukan yang gak penting, tapi itu bukan yang utama. Tetapi hati manusianya yang utama bagi Tuhan. Nah, dari restorasi pondok Daud yang tertulis di dalam Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 18. Dari satu kehidupan yang lahir dari rasa cinta dan lapar haus akan kebenaran. Maka keluar ada doa, pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Maka tiga hal penting ini yang akan terjadi. Yang pertama adalah Tuhan yang membangun kembali. Jadi dibangun kembali bukan dengan cara manusia, tapi caranya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan membangunnya. Lewat gerejanya. Dan kalau itu terwujud, restorasi pondok Daud kebangun kembali saudara, terjadi lagi, semua orang dan dari segala bangsa akan mencari Tuhan. Kita akan terkagum-kagum sama Tuhan. Karena one of us atau setiap kita ada orang-orang yang datang kepada saudara. Kepada Pak Kumala, kepada yang lainnya. Dan mereka mencari tentang Tuhan. Bertanya tentang Tuhan. Ya. Lewat gerejanya ini. Semua orang dari segala bangsa akan mencari Tuhan lewat gerejanya, lewat hidup saudara. Karena tujuan Tuhan Yesus merestorasi pondok Daud supaya, katakan sama-sama supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Apakah saudara merindukan hal itu terjadi? Siapa yang merindukan? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah juga, ya. Merindukan keluarga kita yang belum percaya jadi percaya. Teman kita yang belum diselamatkan menjadi diselamatkan. Kota kita, bangsa kita yang mencari Tuhan dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang benar. Gimana caranya? Dasar gereja yang sudah rusak berat itu harus dibangun kembali. Dan gimana caranya menghidupi ini? DNA restorasi pondok Daud. Ada 3 hal yang saya akan tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. 3 hal. Yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Yesaya 60 ayat 1-3.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Perhatikan kata bangkitlah. Jadi untuk kita bisa mengalami ini, revival terjadi, gereja harus bangkitlah dikatakan. Karena ayat yang kedua sedang terjadi, saudara, nubuatan dari Yesaya sedang terjadi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan sedang menutupi bumi. Banyak orang yang sedang mengalami stres, depresi menghadapi kehidupan ini. Dan banyak anak-anak muda yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Menghadapi tekanan dalam hidup mereka. Saya pribadi beberapa orang datang kepada saya untuk counseling karena profesi saya juga sebagai counselor. Mereka bercerita sampai terpikir untuk membunuh diri. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, karena itu, saudara, untuk kita bisa mengalami kebangkitan ini dan kita menghidupi DNA gereja yang Tuhan berikan kepada kita, restorasi Pondok Daud, yang pertama adalah bangun keintiman dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bangun keintiman dengan Tuhan. Yesaya Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab versi TSI, Tuhan katakan karena aku ibarat pohon anggur dan kamulah cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu denganku, artinya hidup melekat dengan Tuhan, dan aku tetap bersatu denganmu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Bukan sekedar berbuah, tapi banyak buah. Karena ujung-ujungnya Tuhan mau lihat buah. Bukan hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus lapar, dia melihat ada pohon ara yang daunnya sudah rindang, daunnya lebat, itu bicara pertumbuhan. Sama juga kalau kita ke gereja, ya kita bertumbuh karena kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita menerima pengajaran, membuat wawasan kita tentang firman Tuhan itu menjadi berkembang, bertumbuh. Kita yang tadinya jemaat udah pelayanan, ya itu bicara pertumbuhan juga. Ya. Tuhan melihat pohon ara itu sudah lebat nih daunnya. Tapi Tuhan kecewa karena gak ada buahnya. Dan pohon itu dikutuk sama Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan mau lihat buah. Dan kita gak bisa berbuah, apalagi berbuah banyak, kalau kamu terpisah dariku, kata Tuhan. Kalau kita hidup mau-maunya kita, bukan maunya Tuhan. Kalau kita gak intim sama Tuhan, Tuhan bilang kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. So, keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan buah. Ada buah pertobatan. Ada buah roh, karakter Kristus, Galatia 5 ayat 22. Ada buah perbuatan yang baik, Matius 5 ayat 16. Filipi 4 ayat yang kelima. So, bangun hubungan dengan cara yang benar. Jangan memperlakukan Tuhan dengan seenaknya. Karena Allah itu kudus, tanpa kekudusan kita gak bisa hidup intim sama Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi gak cukup hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Setelah itu ngegosipin orang. Bikin rugi orang lain. Masih nyimpan kepahitan. Sakit hati dipelihara. Gak bisa. So, bangun keintiman dengan caranya Tuhan. Karena ada tertulis tadi, aku akan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Tuhan sendiri yang mau membangun. Dan ternyata saudara,
Kalau Anda membaca di dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Ternyata pondok Daud itu robohnya nggak sekaligus brek gitu. Seperti orang merobohkan gedung dengan dinamit brek gitu. Nggak begitu saudara. Kitab Amos mencatat, dikatakan pada hari itu aku kata Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Jadi rupanya dimulai ada dari retakan-retakan kecil, pecahan-pecahan kecil. Dan terus terjadi retakan-retakan akhirnya roboh. Serupanya itu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya buat kita itu kecil, gak ada masalah. Padahal keintiman dengan Tuhan itu bisa rusak dimulai dari perilaku yang salah. Misalnya sudah lahir baru, diberkati Tuhan. Balik lagi jadi penyembah berhala. Dapat pekerjaan, tadinya gak ada kerjaan, dapat pekerjaan. Mulai, gak salah mencintai pekerjaan itu, tapi lama-lama pekerjaan itu jadi berhalanya. Belum dapat jodoh, dapat jodoh. Setelah bergumul sekian lama ngejomblo, dapat jodoh. Wah puji Tuhan, jodohnya, pasangannya jadi berhalanya. Penyembahan berhala, percabulan, persungutan, mulai ngomel-ngomel. Ingat loh, hati-hati dengan persungutan. Bangsa Israel gak bisa masuk tanah Kanaan karena bersungut-sungut. Dan tahukah saudara, persungutan itu sama dengan menolak secara kasar pemberian Tuhan. Kasar menolaknya. Makanya Tuhan gak suka. Dan itu merupakan hal yang berdosa. Iri hati. Iri hati itu sama dengan perbuatan jahat kata Tuhan. Pemberontakan. Dalam 1 Samuel dikatakan, for rebellion is as the sin of witchcraft. Pemberontakan itu sama dengan dosa sihir. Jadi jangan gampang-gampangan menghakimi dukun, orang pinter, dihakimi, tapi diri sendiri masih suka berontak. Sama lu. Karena itu sama dengan dosa sihir. So jangan melakukan kebodohan yang disengaja, yang membuat terjadinya retakan-retakan atau pecahan-pecahan kecil itu. Nah, Daud membangun keintiman dengan Tuhan sehingga dia bisa tahu kehendaknya Tuhan dan dia menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Dan buahnya kelihatan, orang yang intim menyatu maka akan berbuah. Dan buah dari kehidupan Daud kelihatan, perkara-perkara supernatural terjadi dalam kehidupan Daud. Daud yang Alkitab menggambarkan orang yang pipinya kemerah-merahan, imut-imut gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat singa dan beruang dikalahin sama dia. Bangsa Israel, tentara-tentaranya Saul yang ketakutan menghadapi Goliat, gak ada yang berani. Tapi seorang Daud yang berkata, aku datang dengan membawa nama Allah semesta alam. Goliat dikalahkan, perkara supernatural dikalahkan. Terjadi dalam hidup dia maksudnya. Alkitab mencatat orang-orang Israel, wah bersorak-sorai. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Jauh lebih banyak yang dikalahkan oleh Daud daripada Saul. Nah manusia itu suka hal-hal yang supernatural. Manusia senang dengan hal-hal yang supernatural. Nah makanya Daud disukai oleh banyak orang. Iya kan? Banyak orang tua yang kasih nama anak laki-lakinya Daud atau David. Saya sendiri kasih nama anak perempuan saya Davina dari David. Karena orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa enggak Saul? Padahal kan Saul sama Daud kan sama-sama raja kan. Bangsa Israel. Saul yang pertama lagi. Tapi kenapa bukan Saul
Dikasih nama anaknya. Kenapa David? Disukain, saudara. Nah karena itu, poin yang saya mau sampaikan di sini, as you develop intimacy with God, the supernatural becomes natural. Kalau perkara-perkara yang supernatural itu menjadi hal yang biasa, yang sering kamu alami, maka saya percaya menuntaskan amanat agung itu bisa lebih efektif. Saudara. Amin. Jadi kalau mau berdampak bagi kota, mau terjadi revival, jadilah orang yang disukai oleh banyak orang. Amin. Tapi harus tinggal di dalam Tuhan, hidup intim sama Tuhan. Siapa yang mau hidup intim sama Tuhan? Yang di rumah-rumah boleh kasih emotikon hatinya ya, atau emotikon jempolnya ya. Hidup intim sama Tuhan. Karena makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang kedua saudara, agar dasarnya gereja yang sudah rusak berat itu bisa dibangun kembali. Dan kita bisa menghidupi DNA restorasi Pondok Daud. Yang kedua adalah bangun keunitian. Tanamkan ini, kita bukan saya. Mazmur 133 ayat yang pertama di versi NIV. Dikatakan how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sesuatu yang baik dan indah di mata Tuhan ketika Tuhan melihat umatnya itu unity. Hidup dalam kesatuan hati. Nah karena Tuhan suka melihat keunitian, kesatuan hati. Alkitab katakan Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lagi-lagi perkara yang supernatural akan terjadi. Sekalipun dunia sedang mengalami krisis ekonomi, tapi ketahuilah kerajaan surga gak mengenal krisis. Amin. Berkat-berkat kerajaan surga, logistiknya kerajaan surga unlimited. Perusahaan-perusahaan, aset dari para konglomerat itu limited. Terukur. Tapi logistik kerajaan surga unlimited. Tapi syaratnya saudara, harus unity. Untuk kita ngalami itu semua. Nah yang menarik dari Pondok Daud, sekali lagi ini Pondok Daud bukan rumah Daud ya. Yang menarik bagi Tuhan di Pondok Daud itu, di dalam Pondok Daud itu ada tabut Allah. Nah di sekitar tabut Allah, ada orang-orang yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan jumlah dari pemuji itu ada 288 orang. Nah tiap-tiap regu yang bertugas untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, setiap regu itu ada 12 orang. Jadi kalau 288 dibagi 12 itu sama dengan 24. Itu pas banget dengan 1 Tawaris 9 ayat 33. Jadi diperkirakan selama 24 jam siang dan malam mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. So, jadi gaya hidup orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang hidupnya selaras dengan doanya Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Agar murid-muridnya itu unity. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar apa? Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Tuhan. Jadi ini kunci untuk revival terjadi. Unity. Agar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Unity. Nah dari doanya Tuhan Yesus ini kita bisa mengerti bahwa unity itu adalah isi hatinya Tuhan guys.
Nah, supaya kita bisa bersatu, maka mulai dengan kekitaan, bukan keakuan. Rubah cara berpikir kita, rubah sikap hati kita. Karena selama kita masih berpegang kepada keakuan, ini punyaku, ini harga diriku, ini hakku, ini keinginanku. Maka unity itu jadi omdo doang, omong doang. Gak bisa terwujud itu selama keakuan yang ditumbuh kembangkan. Gak mungkin bisa unity. So, jadi bangun kekitaan. Suami istri berdoa bersama-sama, minta visi. Udah jadi visi, ini visi kita. Ini keluarga kita. Ini orang tua kita. Bukannya itu kan orang tua kamu tuh. Orang tua kamu tuh gak benar. Bukan orang tua kamu, ini orang tua kita. Saudara kita. Ini masalah kita. Ini masa depan kita. Bangun kekitaan. Yang mau katakan amin. So agar kita bisa hidup dalam kekitaan. Sehingga kita bisa unity. Kita harus berani melepaskan hak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, artinya mau melepaskan nyawanya, mau melepaskan haknya karena aku, Tuhan bilang ia akan memperolehnya. Amin. Tetapi kabar baiknya bahwa orang yang bisa melepaskan haknya adalah orang yang sadar betul, yang percaya banget bahwa hidupnya adalah miliknya Tuhan. Tuhan adalah tuannya dia. Nah, Tuhan berkata, untuk menjadi pengikut aku, kata Tuhan, sangkal diri, pikul salib, kamu baru bisa ikut aku. Jadi untuk bisa melepaskan hak, berani sangkal diri, pikul salib, baru bisa melepaskan hak. Jadi orang-orang yang belum bisa berani melepaskan haknya adalah orang-orang yang belum berani menyangkal diri, apalagi pikul salib. So, jadi bangun kesatuan tubuh Kristus dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan sendiri yang membangun. Pertengkaran, sakit hati, dendam itu menghambat, itu penghalang terjadinya unity. Padahal yang namanya pertengkaran, sakit hati, dendam itu kan pilihan, bukan? Pilih mau bertengkar atau mau berdamai, mau sakit hati atau mau mengampuni. Itu pilihan. Nah, saya belajar dari Abraham. Ketika Abraham bersama dengan Lot, waktu memilih tempat di mana mereka mau tempati, Abraham bilang, sebab kita ini kerabat. Nah, diingetin tuh sama Abraham. Karenanya jangan sampai, katanya, ada perkelahian di antara kita, ada perkelahian di antara gembala-gembala kita, katanya Abraham. Nah, pada waktu itu kondisinya Abraham, dia tuh lagi berjaya. Dan Abraham itu lebih senior, usianya lebih tua daripada Lot. Nah, menurut budaya pada waktu itu, Abraham punya hak untuk menentukan lebih dulu. Tapi karena Abraham yang begitu percaya sama Tuhan, dia punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, dia lepaskan haknya. Dia suruh Lot pilih aja lebih dulu. Karena Abraham tahu, percaya Tuhan sudah menyediakan bagian buat dia, buat Abraham. Nah, ketika saya diperlakukan dengan tidak adil oleh keluarga saya, baik keluarga jasmani maupun juga pernah mengalami oleh keluarga rohani di gereja. Oh, kedagingan saya berkata, itu hak kamu. Kamu punya hak. Secara hukum kamu berhak. Kamu benar. Kamu punya harga diri dong. Wah, kedagingan saya tuh suaranya tuh kuat banget. Speak up, ngomong. Kamu kan tahu itu cuma politik dalam gereja. Tuntut keadilan dong. Wah, gitu.
Terus saya belajar dari Abraham yang memberikan teladan bagi saya luar biasa tentang keberanian melepaskan hak. Dan puji Tuhan, saya diberikan kemampuan untuk melepaskan hak itu. Sehingga tetap bisa menjaga kesatuan, keunitian, bagi dalam keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Nah, karena unity itulah akhirnya bergulir bisa menjadi bisa juga unity bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Sehingga kami bisa menyelesaikan ada satu program, salah satunya adalah program The Parenting Project. Ini baru dirilis untuk memperlengkapi seluruh gereja interdenominasi di seluruh pelosok tanah air. So, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah where there is unity, there is always victory. Mau unity? Mau unity? Bisa unity? Siapa yang mau dan yakin bisa lambaikan tangan saudara? Oh, puji Tuhan. Yang mengikuti secara online, boleh kasih emotikon jempolnya, ya. Puji Tuhan. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga saudara, agar dasarnya gereja yang sudah rusak berat itu bisa dibangun kembali dan kita bisa menghidupi DNA restorasi Pondok Daud. Yang ketiga adalah lahirkan generasi yang layak bagi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 versi TSI mengatakan, jadi kalau kita mengaku bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, kita sudah bangun keintiman dengan Tuhan, kita gak sendirian tapi bersama-sama, unity, kita mentaati Dia sepenuhnya sama seperti Yesus taat kepada Bapa semasa hidupnya di dunia. Nah, perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa itu murid. Tuhan ingin kita bertumbuh dan berbuah. Nah, buahnya orang Kristen sejati, buahnya seorang murid, salah satunya adalah menjadikan murid Kristus. Melahirkan generasi yang layak bagi Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa kita perlu melahirkan murid Kristus? Karena kebutuhan akan surga itu begitu besar. Kalau bicara tentang surga, ini bicara tentang keselamatan. Dan dunia, yaitu orang-orang yang terhilang itu, mereka membutuhkan keselamatan. Makanya mereka membangun, mereka bikin agama-agama. Kepercayaan-kepercayaan karena mereka butuh diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara, kebutuhan akan surga itu begitu besar, tetapi ketersediaan SDM-nya, sumber daya manusianya selalu kurang. Tuhan Yesus sudah beritahu adanya kebutuhan dari dunia, sedangkan ketersediaan SDM itu selalu kurang. Makanya Tuhan katakan, tuaian memang banyak. Kebutuhan akan surga memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Memang banyak yang datang ke gereja. Memang banyak yang ikut cool. Tapi sedikit yang jadi pemain. Lebih banyak penonton. Padahal penonton gak pernah dapat kesempatan dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu pemain. Yang dapat gelar juara itu pemain. Bukan penonton. Dan dunia gak mencari penonton. Dunia mencari pemain. Betul gak? Yang dicari pemain. Bahkan sampai sebuah negara, organisasi berani bayar mahal. Yang dibayar mahal siapa? Pemain. Tim Indonesia banyak pemain yang naturalisasi. Dibayar mahal. Itu pemain, bukan penonton yang dinaturalisasi. Karena pemain itu berharga.
Pekerja itu berharga. Makanya Tuhan ajar. Supaya diajar berdoa sama Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dan pekerja itu adalah murid Kristus. Saya mendengar speech-nya Pak Prabowo pada waktu dia masih menjadi Menhankam. Pada rapat kerja terakhir di hadapan Komisi 1 di DPR. Beliau mengatakan bahwa kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada satu ketegangan yang sangat runcing di belahan dunia yang masih sangat jauh. Ya, memang kejadiannya sangat jauh, Timur Tengah. Tapi dampaknya bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan para pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sedang berada pada kondisi kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Dan kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, maka akan terjadi perang nuklir. Memang Indonesia gak terlibat dalam peperangan itu, tapi kalau sampai terjadi perang nuklir, dampaknya akan sangat berat bagi Indonesia. Nah, karena itu saudara, sebagai gereja Tuhan, kita jangan terjebak dengan main gereja-gerejaan. Artinya cuma bikin event-event aja, memang nuansanya rohani, tapi gak jelas tujuannya mau kemana. So ayo saudara, lahirkan generasi yang layak bagi Tuhan, yaitu murid Kristus. Bisakah kita sebagai gereja menjawab kebutuhan dunia? Beranikah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakailah aku Tuhan. Jadikan aku pekerja untuk tuaian yang besar. Itu adalah doa yang ditakuti sama setan. Setan gak takut saudara dengan saudara hanya berdoa. Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati pelayananku. Hanya berdoa untuk minta berkat aja, setan gak takut. Setan malah ngajakin antek-anteknya. Ayo guys, kita bikin bangkrut usahanya. Kita bikin pecah keluarganya, bikin pecah pelayanannya. Dan itu terjadi toh. Karena cuma doa minta berkat. Setan paling takut kalau saudara berdoa, Tuhan pakai keluargaku untuk menuntaskan amanat aku. Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di perusahaanku. Tuhan pakai aku, pakai pelayanan gereja ini, pakai kulku untuk mencetak pekerja-pekerja untuk tuaian. Itu yang ditakuti oleh iblis. Nah, oleh karena itu saudara, lahirkan generasi yang layak bagi Tuhan. Amin. Jadikan kul untuk mencetak pekerja-pekerja untuk tuaian yang sudah menguning ini. Latar belakang saya bukan Kristen, latar belakang saya Islam. Saya menjadi seorang Kristen tahun 97, jadi baru 27 tahun jadi orang Kristen. Dan kalau saya bisa seperti sekarang ini adalah produk pemuritan di kul. Dari awal saya jadi Kristen udah ikut kul, dulu namanya masih Family Altar. Sampai hari ini di gereja ikut kul juga. Karena saya adalah bagian dari pastoral, jadi kami ada kul pastoral. Ini adalah produknya. So mari kita lakukan pemuritan dengan caranya Tuhan. Muridkan anak-anak kita, muridkan teman-teman kita, orang-orang di kantor kita, di gereja ini. Ayo. Lakukan dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan membangun kembali produk yang berkenan bagi Tuhan. Ada satu quote yang menguatkan kita semua. Bahwa discipleship, pemuritan, is the lifelong process. Proses yang panjang. And Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa melibatkan Tuhan Yesus. So 3 hal ini yang saya akan tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara semua supaya kita mengalami kebangkitan. Ya, pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kita bukan saya, unity. Yang ketiga, lahirkan generasi
yang layak bagi Tuhan. Kalau disingkat apa? Bangkitlah. Ini adalah kunci untuk kita bisa mempengaruhi kota di mana kita berada. Ini adalah kunci untuk kita bisa membangun kembali dasar yang sudah rusak berat itu. So mari kita introspeksi kehidupan kekristenan kita. Saya undang teman-teman untuk worshiper. Boleh kembali ke tempat. Kita introspeksi kekristenan kita. Bagi yang darurat alias dasarnya rusak berat. Ayo bangkitlah. Katakan sama-sama bangkitlah. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bangun kesatuan tubuh Kristus. Bangun kekitaan bukan keakuan. Dan mari kita lahirkan generasi berikutnya yang layak bagi Tuhan. Amin. Apakah ini membantu saudara? Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan sama-sama, Kau kuatkan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatkan. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tuhan mau memulihkan
pondok Daud yang telah roboh dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan dasar kekristenan kita yang sudah rusak berat. Karena itu masing-masing mari mengintrospeksi diri. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, guys. Waktunya pendek. Tapi kekekalan itu everlasting. Mari gunakan waktu yang ada ini untuk betul-betul kita membangun dasar kekristenan kita yang kuat, yang sehat. Mari izinkan Tuhan untuk membangun kembali keintiman setiap kita dengan Tuhan. Bagi saudara yang kembali merindukan keintiman dengan Tuhan, karena engkau telah kehilangan cinta mula-mula dengan Tuhan, hari ini just open your heart. Baik saudara yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online, mari kembali kepada cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Hirabatakana masyandaraya lalabatakara laba. Saudara yang ingin kembali mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, berdoa. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Hirabatakana masyandaraya lalabatakara. Hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang sempat rusak hari ini, mari bangun kekitaan bukan keakuan. Oh rabasyana lalabatakara labatakara laba. Dan mari bersama-sama lahirkan generasi yang layak bagi Tuhan. Lahirkan pekerja-pekerja untuk tuaian yang besar ini. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kamu ya Tuhan sangat terbukti. Oh, haleluya. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk taburan firman-Mu. Biar setiap kami bukan hanya mendengar, tapi Tuhan mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, kami mau mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir, coba angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Coba lihat, tengok kanan kirinya, siapa tahu malu gitu ya. Ada? Coba kita pantau dari depan. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Tidak ada? Coba boleh colek kanan kirinya, depan belakang. Ada yang bangku kosong, masih ada bangku kosong. Besok bawa saudara, tetangga, iya, bawa ke tempat ini biar bangku kosongnya penuh. Katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan diakonia. Tuhan, tetap yang terbaik kami persembahkan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan. Amin. Silakan kita akan memberikan persembahan diakonia. Kita akan menyaksikan LPG News. Shalom. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang belum terlihat. Bersama saya Rivaldo Sembiring, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Saudara sudah tahu belum kalau di GBI LPG mempunyai kegiatan doa? Ada 2 kegiatan di GBI LPG. Simak informasinya. Bible Study bulan November kita akan mengadakan di setiap hari Sabtu minggu ketiga bulan November, yaitu di tanggal Sabtu 16 November. Ayo belajar firman Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan melalui Bible Study. Young Disciples of Jesus diadakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan, pukul 5 sore di tempat ini GBI LPG. Untuk informasinya, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Info selengkapnya teman-teman bisa melihatnya di layar. Ayo follow juga media sosial YDJ untuk mengetahui informasi terupdate. YDJ ada di @youngdjesus. Pelayanan pastoral, baptis, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan, rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Pak Bobby. Ayo hubungi kami, jangan ada yang sungkan. Kami sangat senang bisa melayani saudara semua. Ayo melayani bersama kami. Imam Musik membuka audisi untuk saudara yang ingin melayani Tuhan dengan talenta bernyanyi, bermain bermusik, dancer, bahkan melayani di bidang sound. Ayo hubungi saudara Jerio. Dan ada info yang tidak kalah penting, bahwa kami membuka kesempatan melayani anak-anak di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung bersama kami, hubungi Kak Esther. Dan ada pengumuman tambahan bagi adik-adik LPG Kids. LPG Kids akan mengadakan Creation Day. Acara ini diadakan bertujuan agar adik-adik dapat mengembangkan life skill, berlatih tanggung jawab, dan membangun kreativitas. Diadakan di hari Minggu 17 November 2024 pukul 10 di KFC Pondok Gede Plaza. Dengan biaya 40.000 per anak, adik-adik akan mendapatkan KFC meal yang berisi fried chicken, rice, dan milk, merchandise, apron, dan topi chef. Ayo daftarkan anak-anak Anda. Info yang sangat penting buat kamu para remaja, Junior Church akan mengadakan Natal GC GBI LPG tanggal 15 Desember pukul 10 di Ruang Muria atau Ruang GC Baru. Ada tukar kado minimal budget 20.000. Untuk informasi saudara bisa lihat di slide. Info Natal GBI LPG yang pertama, kita akan mengadakan malam Natal pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 18 atau pukul 6 sore di tempat ini GBI LPG Top Floor Pondok Gede Plaza. Dan ibadah celebration Natal GBI LPG akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember pukul 10 pagi di tempat ini GBI LPG Top Floor Pondok Gede Plaza. Untuk info cool, wilayah cool dan gembala cool, Anda bisa melihatnya di layar. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa lihat informasinya di layar. Pengumuman tambahannya adalah Sunday Worship ibadah sore GBLPG mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun GBLPG yang ke-9 tahun Minggu 24 November 2024 pukul 5 sore atau pukul 17.00 di GBLPG Top Floor Pondok Gede Plaza yang akan dilayani oleh PDM, Email, dan Natalia. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Beli bantal di Danau Toba. Potong rambut di bawah bendera. Cakep.
Hari Natal segera tiba. Mari sambut dengan gembira. Bapak Ibu, sebenarnya saya malu. Ya, tapi demi kita semua, saya rela melakukan ini ya. Bapak Ibu, kalau sudah ada orang yang berpakaian seperti saya hari ini, itu artinya Natal segera tiba. Dan Bapak Ibu, saya mewakili panitia Natal di tempat ini. Tadi Bapak Ibu Saudara pas ketika masuk, di depan sudah dibagikan amplop warna merah ya, persembahan Natal. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu Saudara terlibat dalam acara Natal kita pada tanggal 24 dan 25 Desember. Bapak Ibu nanti bisa, yang mau memberikan persembahan Natal bisa memasukkan amplop tadi ke dalam kotak yang ada di pojok sana. Itu ada bapak-bapak ganteng yang pakai kacamata dan topi Santa juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa memberi hari ini, amplop yang tadi bisa dikembalikan ke petugas ya, supaya minggu depan bisa dipakai lagi. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan untuk minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya bisa memberi persembahan Natal untuk acara Natal kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara nanti setelah ini bisa mengunjungi di ruangan sebelah sini ada basar. Basarnya adalah basar pakaian pre-love dan bagus-bagus. Ruangan samping sebelah sini ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi. Kemudian yang di bagian depan sana adalah basar makanan. Sama semuanya itu adalah upaya untuk penggalangan dana Natal ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kami dari panitia Natal mengundang Bapak Ibu Saudara tanggal 24 dan 25 Desember seperti yang sudah kita lihat di tayangan tadi. Demikian dari saya. Terima kasih. Ho ho ho. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama. Cuman satu hal tadi, sejak berapa tahun yang lalu ya, 8-9 tahun sejak ada gereja ini, belum ada yang promosi
publikasi Natalnya pakai seperti tadi, ada ho tadi ya. Belum ada ya? Pernah nggak ngelihat? Belum ada. Memang Pak Dwi bilang, saya malu Pak gitu kan ya. Tapi kalau untuk Tuhan saudara, malunya jadi nomor 2 ya. Beli kemuliaan buat Tuhan. Semuanya untuk Tuhan ya. Kalau sudah ada yang malu gini, saudara mau dukung nggak? Sayang loh sampai malu kayak begitu ya. Kita dukung ya. Jangan bikin dia lebih malu lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara, semuanya dari kita untuk kita. Akhir tahun ini saya percaya hari-hari ini sedang ada revival di dalam kehidupan Bapak Ibu, pribadi demi pribadi, keluarga. Percaya Tuhan sedang melawat saudara dan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Akhir tahun ini kita akan sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu begitu setia buat kita sepanjang tahun ini. Amin. Oke, mari kita akhiri sama-sama ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan Tuhan karyamu, pekerjaanmu dalam kami. Kami tahu Roh Kudus belum selesai dengan kami. Masih banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa sedang dikerjakan dalam kehidupan setiap daripada kami. Di tempat ini ada revival buat kita semua. Di tempat ini ada mujizat terjadi. Kami sedang berjalan dalam anugerah demi anugerah. Kami semua di tempat ini sedang berjalan dari kemenangan demi kemenangan yang Kristus sediakan buat kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan gentar, jangan ragu. Hari ini biarlah kemenangan yang daripada Kristus menjadi milikmu. Keberhasilan daripada Kristus itu menjadi milikmu. Berjalanlah dalam penyertaannya, dalam anugerahnya sepanjang hari. Hari ini Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Kemenangan adalah milikmu karena Kristus telah menang buat kita. Biar Allah yang berperang bagi kamu. Kamu ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia yang akan berperkara bagi kamu. Membawa kamu masuk dalam perkara-perkara yang baru. Dalam dimensi yang baru. Jangan gentar, jangan takut. Bersukacitalah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini hari ini ada revival. Suami, istri, anak-anak, orang tua hari ini mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Kami rindu melihat demonstrasi kuasa Allah lebih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Berkati para hamba-hamba Tuhan tempat ini, para pelayan Tuhan, para pengerja. Berkati gerejamu, berkati Pondok Gede Plaza, berkati Pondok Gede dan sekitarnya. Kami berdoa untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk revival terjadi di Pondok Gede Plaza dan sekitarnya, di daerah ini dan sekitarnya. Ada kebangkitan rohani, ada lawatan Tuhan, Amen. ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, ada pertobatan demi pertobatan, ada pemulihan yang besar terjadi di daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat terus Tuhan umat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan, angkat tangan kita dengan hati yang rindu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang, menjemput kita semua daun permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Tuhan berkati. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi.